Halo, perkenalkan nama aku Ranti Amara Putri dengan NIM 2024062693. Aku merupakan mahasiswa dari Istika Sadila di Kota Bandar Lampung. Nah, kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Darro, Sarjana Magister Ilmu Politik. Tetap stay tune di channel YouTube aku ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Peran kita dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sesuai tujuan bangsa Indonesia merdeka yaitu yang pertama, membentuk karakter dan kesadaran bangsa melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan semangat persatuan. Hal ini penting untuk membangun ketahanan pribadi yang kemudian meluas ke ketahanan nasional. Yang kedua, mengikuti dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti memperluas akses pendidikan, menghilangkan ketidakmerataan, meningkatkan kualitas guru, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu berperan aktif dalam pendidikan formal dan informal untuk menumbuhkan jiwa nasional, moral kebangsaan, dan kesadaran bela negara agar siap menghadapi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi global dan lokal agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang dapat mengancam ketahanan nasional seperti radikalisme atau berita hoaks. Yang kelima, menjadi contoh dan partisipan aktif dalam masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara melalui kontribusi positif di lingkungan sekitar. Nah, soal yang kedua teman-teman, yaitu dalam lingkup skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Wawasan Nusantara di Provinsi Lampung menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah sebagai bagian integral NKRI yang utuh dan berdaulat. Nah, pemerintah Provinsi Lampung itu berkomitmen menekankan wawasan kebangsaan berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pembangunan yang merata hingga pelosok desa, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial agar masyarakat itu merasakan perlindungan dan kesejahteraan. Wawasan ini juga diwujudkan melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan penguatan karakter bangsa seperti yang dilakukan di Desa Sukabakti, Lampung Selatan guna memperkokoh nasionalisme dan toleransi di tengah keberagaman suku dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berwawasan global yang menjadi modal dasar ketahanan nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, wawasan di Lampung menempatkan provinsi ini sebagai bagian penting dari Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai keberagaman serta mendukung pembangunan inklusif demi mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang ketiga nih teman-teman, yaitu hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam UU RI tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU HAM, hak-hak wanita dan anak mendapat perlindungan khusus sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Yaitu hak wanita, UU HAM menegaskan bahwa setiap wanita itu berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk hak hidup, terus memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.
Wanita juga berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan atas dasar kehendak bebas dan perlindungan hukum yang adil. Nah, sedangkan hak anak-anak sebagai individu yang rentan juga dilindungi hak-haknya dalam UU HAM yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara wajib menjamin hak anak agar dapat menikmati kehidupan yang aman, sehat, dan sejahtera lahir batin. Secara umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak wanita dan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi atau diabaikan, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut demi menjaga martabat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Nah, pertanyaan keempat nih teman-teman, yaitu demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang hal itu. Demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta mekanisme musyawarah dan perwakilan. Kerangka pikir warga negara dibentuk agar memahami bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dan kepentingan bersama, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Hal ini menumbuhkan sikap toleransi, menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta memperkuat persatuan Indonesia. Perilaku politik yang diharapkan adalah partisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Demokrasi Pancasila juga menekankan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, serta perlindungan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya membentuk pola pikir kritis dan kesadaran politik warga negara, tetapi juga membangun perilaku politik yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia demi mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Soal yang kelima, yaitu jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 meliputi hak warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Nah, yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Yang ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Hak atas pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup, pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Yang keenam, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan, pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi penghormatan hak orang lain dan ketertiban umum, pasal 28J ayat 2.
Hak dan kewajiban ini saling terkait dan menjadi landasan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara adil dan harmonis. Lanjut nih teman-teman, yaitu pertanyaan yang keenam. Terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan kekuasaan yang sah dan berdaulat. Negara memiliki 3 unsur pokok, yaitu rakyat, sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tersebut dan menjadi anggota masyarakat negara. Yang kedua itu wilayah, batas geografis yang menjadi ruang kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan, lembaga yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama. Selain itu, negara memiliki kedaulatan, yaitu kewenangan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Negara bertugas menjaga ketertiban, melindungi warga negara, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pertanyaan ketujuh, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara bertanggung jawab menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan seluruh rakyat serta wilayah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas agar bangsa Indonesia menjadi cerdas dan berdaya saing. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang menunjukkan komitmen Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat internasional. Nah, keempat tujuan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil dan makmur. Pertanyaan yang kedelapan, yaitu simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda, tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Simbol Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mengandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bangsa, seluruhnya tetap bersatu dalam satu tujuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dihargai, dijaga sebagai model persatuan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, seluruh warga negara diharapkan mampu hidup berdampingan dengan toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara bersama-sama. Singkatnya, walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan, berarti bahwa keberagaman yang ada tetap diarahkan untuk mencapai cita-cita bersama, yakni membangun Indonesia yang kuat, adil, dan makmur dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang ke-9 nih teman-teman, sebagai mahasiswa, saudara ini memiliki kultur tersendiri sebagai warga negara. Nah, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Sebagai mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara karena mahasiswa ini adalah agen perubahan yang memiliki peran penting dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara serta membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dapat menganalisis berbagai personal sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan solusi yang konstruktif untuk kemajuan bangsa.
Selain itu, mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi dapat memperjuangkan hak-hak rakyat, mengontrol kebijakan pemerintah, dan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Sikap kritis dan partisipasi aktif ini penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku perubahan yang bertanggung jawab demi masa depan bangsa. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu ke-10, narasikan pengetahuan saudara tentang masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani adalah komunitas masyarakat yang hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Di Indonesia, masyarakat madani memiliki karakteristik pluralistik, toleran, dan saling menghargai keberagaman budaya serta memiliki kesadaran tinggi akan hak dan kewajiban bersama dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial. Peran masyarakat madani sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa karena mereka melestarikan tradisi lokal melalui pendidikan budaya, komunitas budaya, dan promosi budaya secara digital. Selain itu, masyarakat madani juga memperkuat solidaritas sosial dan memperdayakan ekonomi melalui gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan dan budaya menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap, nilai, dan karakter masyarakat madani yang toleran, adil, dan demokrasi. Dengan demikian, masyarakat madani membantu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga budaya bangsa terus berkembang dan menjadi identitas yang memperkuat persatuan nasional. Jadi, singkatnya, masyarakat madani adalah kekuatan sosial yang beradab dan demokratis yang berkontribusi pada kemajuan budaya dan kesejahteraan bangsa melalui partisipasi aktif, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Nah, itu dia pertanyaan dan jawaban seputar materi kewarganegaraan kali ini. Kira-kira kita bahas apa lagi ya teman-teman? Jangan lupa subscribe YouTube aku supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih.